Nyawaan Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yafraq mu'minun mu'minatun la yafraq janganlah seseorang mukmin membenci al mu'minatu kepada mukminat, artinya laki-laki mukmin tidak boleh membenci kepada perempuan mukmin. Inna kariha minha, sesungguhnya jika dia membenci salah satu akhlaknya, minha khuluqa, radya minha akhor, sesungguhnya dia punya sisi baik. Jadi ada orang bilang begini, salintuh-lintuh na lauk pasti aya non duri, aya cucukna. Salintuh-lintuh na lauk pasti aya cucukna. Sabegang-begang na lauk oke aya dagingna. Gitu, mana cocok nanti sebuku. Artinya gini, sejelek-jelek manusia pasti punya kebaikan. Dan sebaik-baik manusia pasti punya kejelekan. Itu maksudnya. Nya bilih lepatah gitu, pengertian abdi masa lintuh nalau pasti aya cucukna. Tapi sabegang-begang nalauk pasti aya dagingna. Atau sa letik-letik nalauk jeung sagede-gede nalauk gitu. Sok lauk mana anu teu aya cucukna. Kajian lauk paus oke aya we pan. Artinya sebaik apapun kita itu pasti punya kesalahan. Dan sejahat apapun kita manusia itu pasti punya kebaikan. Nah, bagaimana dengan ini? La yafraqu mu'minun mu'minat. Ini kalau dianalogikan dalam keluarga, kita kan kalau lagi marah Pak, mohon maaf gitu ya. Ningali jelema teh goreng we kabeh. Kalau kita lagi marah kepada istri, jika eueuh we si istri teh kahadeanana gitu. Nah, seperti tidak ada CF we. Kenapa? Ingat Bapak dan saudaraku sekalian, sesungguhnya dalam kemarahan itu ada setan. Setan itu pasti akan menutupi semua kebaikan-kebaikan. Gitu. Makanya la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nah, ini harus kita kedepankan, makanya jangan membenci seseorang, jangan membenci istri kita karena di kejelekan istri kita pasti ada kebaikan. Sekarang mah tinggal dihitung sajalah buat kayak kita sudah tua gitu ya. Kebaikan istri kita, ini lagi bicara tentang perempuan ya Pak, nanti akan bicara tentang laki-laki juga sama ada nanti babnya. Itu kira-kira banyak baiknya atau banyak buruknya. Kalau kita lagi sadar, sok dihitung dalam kesadaran, insya Allah Pak, banyak baiknya Pak. Banyak baiknya, pasti. Dibanding dengan buruknya. Ada buruknya ada, baiknya banyak. Gitu. Jadi harus begitu. Nah nanti kalau umpamanya menemukan terus dihitung-hitung, ditimbang-timbang gitu. Ternyata adalah banyak buruknya. Tugas siapa? Tugas kita. Bukan tugas orang lain. Tugas kita. Karena sejatinya hidup dalam pernikahan itu adalah untuk memperbaiki semua kekurangan. Nah, itu salah satu. Ini sudah pernah dibahas nih, tentang kejelekan perempuan atau nanti harus bagaimana. Bapak dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya hadis ini menjelaskan bahwa tatkala kita membenci seseorang, entong bebeakan bencina gitu. Kalau tidak
kita tidak suka kepada seseorang, tong bebeakan, lak-lak dasar gitu, habis-habisan gitu. Tidak gitu. Lihat sisi positifnya, lihat sisi kebaikannya, pasti ada. Makanya Rasul malah menjelaskan kepada kita gitu ya. Ingatlah kebaikan seseorang. Apa yang telah diberikan kepada kita atau yang ada pada dia. Dan lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain, tapi ingatlah kejelekan kita. Yang ada biasanya seperti peribahasa bahasa Indonesia, gajah di pelupuk mata tak terlihat, semut hitam nun jauh di sana di tengah lautan kelihatan. Nah, harusnya tidak begitu. Harus dirubah. Bagaimana rubahnya? Hasibu qabla antu hasabu. Hisablah diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kritiklah diri kita sebelum kita mengkritik orang lain. Nilailah diri kita sebelum kita menilai orang lain. Itu penjelasan hadis tentang itu. Wallahu a'lam bishawab.